kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Tapi kali ini aku akan meneruskan pembacaan zodiak ya. Kalau sebelumnya aku sudah membacakan untuk Virgo, Taurus dan Capricorn, nah kali ini aku akan membacakan untuk air sign ya. Jadi unsur udara, yaitu ada Gemini, maaf, ini Aquarius ya. Kemudian ini Gemini, kemudian Libra. Jadi ini adalah kartu Aquarius, ini kartu Gemini, dan ini kartu Libra. Oke, kita akan langsung saja buka dan kira-kira kejutan apa yang akan datang untuk para air sign di sini, yaitu Aquarius, Gemini, Libra. Oke, kita langsung menuju pada Aquarius. Halo Aquarius, ini adalah kartu pilihan kalian. Bukan pilihan sih, karena ini sudah aku tentukan. Aquarius, Gemini, Libra ya. Jadi ini memang kartu untuk Aquarius, bukan pilih kartu. Jadi bukan berdasarkan pilihan, oke? Oke, Aquarius. Di sini selain Aquarius, aku melihat energi Virgo ya. Ada energi Libra, ada energi Pisces, ada energi Leo, ada Taurus. Yaitu yang aku lihat ada di sini. Oke, Aquarius. Di sini aku melihat orang yang ini kalau resonate ya, ingat sikapi secara bijaksana, ini tidak mungkin akan resonate untuk semuanya, oke? Di sini aku melihat orang yang sedang mempertimbangkan pilihan gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan, tapi sebenarnya dia tahu dia mau memilih yang mana. Apa yang membuatnya bahagia? Saat ini dia belum memutuskan itu atau belum menjalani pilihan yang sesuai dengan hatinya. Dan itulah yang membuat dia atau mereka di sini sedih. Itu yang kulihat ya. Jadi mereka di sini sedang merenung kira-kira pilihan mana yang harus mereka pilih. Sekali lagi, mereka sebenarnya sudah tahu pilihan mana yang sesuai dengan hati mereka. Namun yang menjadi pertimbangan adalah setiap pilihan pasti ada resiko kan. Kalau memang semudah itu mereka memilih sesuai hati mereka, mereka sudah memilih sejak sebelumnya. Tetapi di sini kenapa kok ada penundaan sampai perenungan, sampai ya pertimbangan sampai sedalam inilah ya. Itu karena ya mungkin resiko yang harus mereka ambil, yang harus mereka hadapi jika mereka memilih hal itu gitu. Itu yang kulihat di sini, oke? Jadi di sini sepertinya orang-orang yang kulihat di sini ya, mereka mencari jalan untuk menuju pada pilihan hatinya itu. Di sini memang ada beberapa pilihan. Dilema banget sih kelihatannya. Seperti secara hati inginnya memilih A, tapi sulit gitu. Keadaan lebih memungkinkan untuk memilih B. Tapi mau sampai kapan membohongi hati ini terus gitu. Kira-kira situasinya seperti itu yang aku baca di sini. Oke, tapi orang yang ada di sini sepertinya siap untuk mengambil langkah ya, berjalan sesuai dengan arahan hatinya. Kalau ini bisa tentang orang atau tentang pilihan lain sih ya. Tapi yang aku lihat di sini mereka yang ada di sini mereka belum bisa move on dari apa yang sebenarnya mereka inginkan dulu gitu. Jadi mungkin sudah sejak dulu mereka dihadapkan pada pilihan itu. Tetapi bisa jadi mereka melupakan pilihan yang sebenarnya ingin mereka pilih. Gitu. Mereka berusaha lari dari situ atau menjauh dari situ dan berpikir bahwa jalan lain ini ya tepat dan mereka pada akhirnya bisa melupakan pilihan awal yang sebenarnya mereka inginkan itulah ya. Namun seiring berjalannya waktu, yang aku lihat di sini ternyata mereka tidak bisa move on dari keinginan tersebut gitu. Keinginan itu, harapan itu masih ada di dalam hatinya. Ya, bahwa di sini mereka tidak bisa membohongi dirinya. Itu yang akhirnya mereka rasakan, yang akhirnya mereka sadari seiring berjalannya waktu. Sehingga yang aku lihat di sini hanya masalah waktu saja, mereka akhirnya membuat keputusan, memberanikan diri untuk melangkah gitu ya secara jujur. Oke, itu yang aku lihat di sini.
Karena ini tentang kebahagiaan mereka, tentang masa depan mereka, ya tentang kejujuran untuk memilih kebahagiaannya gitu loh. Karena ya sebagian orang di luar sana sering sekali tidak jujur dalam hidup gitu ya. Tidak jujur dalam hidup bukan bermaksud menghakimi gitu, tetapi mereka ini ya dengan berbagai pertimbangan dan situasi mereka gitu ya, mereka menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya gitu. Dan akhirnya mereka hidup dalam ketidakbahagiaan. Tetapi bahagia itu pilihan dan setiap pilihan memang ada konsekuensinya dan ada tantangannya. Memang perlu keberanian untuk mengambil setiap mengambil resiko itu sih ya gitu. Jadi maksudnya sebagian orang di luar sana mungkin lebih ke memilih pilihan lain dan berpikir bahwa ya oke lah mereka juga nanti akan bahagia, tapi ternyata tidak gitu. Jadi akhirnya terjebak pada pura-pura bahagia dan menjalani hal atau hidup sekedar formalitas keterpaksaan belaka entah sampai kapan gitu lah. Sebagian situasinya seperti itu di luar sana, oke? Nah, ya akhirnya mereka sadar bahwa ini tentang kebahagiaan mereka, mereka layak bahagia gitu. Jadi mereka sadar bahwa mereka ini tidak bisa diam saja dan bahwa itu nggak penting. Karena kebahagiaan mereka itu tanggung jawab mereka. Mereka nggak bukan kebahagiaan pada orang lain atau berharap orang lain membuat pilihan atau melakukan sesuatu untuk kebahagiaan mereka gitu. Maksudnya mereka nggak bisa berharap orang lain yang melakukan itu untuk mereka bahagia gitu loh. Bahwa bahagia itu adalah tanggung jawab mereka sendiri gitu. Mereka sadar kalau bukan mereka yang membuat pilihan dan mengupayakan kebahagiaannya, siapa lagi, nggak ada gitu. Di sini ada kesadaran itu. Sehingga ya itu bagian dari proses pendewasaan gitu. Akhirnya mereka ya udah gitu. Nggak bisa diam saja karena bahagia itu tidak datang begitu saja. Ya memang sih bahagia itu masalah mindset gitu kan. Nah, di sini mereka sadar gitu. Ini tentang masa depan mereka, tentang kebahagiaan mereka, tentang sesuatu yang bukan hanya saat ini tapi jangka panjang ke depan gitu. Dan di sini kalau aku lihat seberapa berat tantangan yang ada, kemungkinan besar mereka akan mengambil resiko itu untuk bahagia, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kejutan yang akan datang adalah sebuah keputusan, pilihan, langkah yang diambil untuk kebahagiaan. Dan kedepannya aku melihat ya ada kebahagiaan itu gitu. Ya pasti ada lah ya. Tergantung kitanya juga sih ya. Kalau aku lihat ke depan sih sebenarnya ada potensi kebahagiaan yang banyak gitu ya. Ada potensi. Tinggal seberapa beraninya untuk mengambil itu, untuk menjemput itu gitu. Itu yang kulihat di sini. Ini bisa tentang pernikahan, tentang hubungan, tentang komitmen, tentang awal baru. Seperti itu. Awal baru untuk perasaannya ya. Maksudnya misalnya gini. Awal baru untuk cintanya yang mungkin selama ini ini tentang cinta dan perasaan yang selama ini mungkin dipendam gitu. Awal baru untuk ke arah situ, ke arah yang selama ini dipendam. Awal baru untuk menjalani itu, awal baru untuk memulai itulah ya intinya. Memulai untuk menjalani pilihan itu. Pilihan yang mungkin selama ini dipendam gitulah intinya ya. Tapi kalau aku lihat di sini, kebahagiaan ya maksudnya bukan pura-pura bahagia tapi dari dalam hati itu bahagia gitu loh, bukan mengejar penilaian atau pandangan orang gitu, tapi memang benar-benar bahagia dalam menjalani itu gitu. Kalau aku lihat di sini, kalau orang-orang tersebut sudah berhasil untuk bahagia dari dalam, bukan berpura-pura gitu ya. Justru mereka bisa menarik banyak abundance dalam hidup mereka. Opportunity atau kesempatan yang
yang berhubungan dalam mendulang materi atau uang gitu. Di sini ada energi Capricorn juga yang aku lihat ya. Oke, itu yang kulihat untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Buat yang resonate aja ya. Itu kejutan yang mungkin akan hadir bagi Aquarius. Kita langsung menuju pada Libra. Maksud aku bukan Libra tapi ke Gemini dulu ya. Gemini dulu baru Libra, oke? Jadi ini adalah kartu Gemini. Kira-kira kejutan apa yang mungkin akan hadir untuk kalian para Gemini yang resonate dengan pembacaan ini? Oke, Gemini ya. Kejutan yang akan hadir untuk kalian para Gemini yang resonate dengan ini ya. Kira-kira kejutan dalam waktu yang relatif dekat apa sih? Ya. Oke, Gemini. Selain Gemini tentunya di sini aku melihat ada energi Aries, kemudian ada Capricorn, ada Libra, ada Virgo, Pisces. Ya, energi lainnya ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius ya. Oke, Gemini, kalau aku lihat di sini ini para Gemini yang sedang mengalami keterpurukan ya. Ada kejadian yang luar biasa, bombastis, dan ya bombastis ini ada yang ke arah positif menyenangkan, ada yang bombastis lebih ke membuat terpuruk, kena mental gitu ya. Nah di sini bombastisnya kalau aku lihat memang yang ke arah terpuruk, kena mental gitu ya. Merasa hancur, rasa dunia itu terbalik. Realita fakta yang mereka temui itu benar-benar mengguncang hidup mereka gitu ya, menampar mereka dan seketika rasanya kebahagiaan itu direnggut dari mereka. Itu yang kulihat di sini. Dan ini berkaitan dengan kepercayaan cintanya pada seseorang, kepercayaannya pada seseorang, pengkhianatan, sakit hati, kekecewaan, dan ada kaitannya dengan third party situation. Ada kaitannya dengan godaan dalam sebuah hubungan. Itu yang kulihat di sini. Itu kuat sekali energi yang tampak di sini, pesan yang tampak di sini itu kuat tentang hal itu. Jadi kalau bukan hal itu atau mirip-mirip dengan hal itu tentang realita fakta yang ditemui itu mengguncang hidup ke arah sedih gitu ya, berarti ini tidak resonate untuk kalian karena ini buat yang grup yang aku sebutkan tadi ya, yang situasinya sedang seperti yang aku jelaskan tadi, oke? Nah, di sini aku melihat memang ya balik lagi. Ini bisa saja yang aku baca energi Gemini atau energi orang yang punya situasi dengan Gemini. Tapi orang yang aku lihat di sini mereka yaitu yang dihadapkan pada dua pilihan. Ya, tadi kan aku sudah bilang ini tentang dua pilihan, tentang third party situation, tentang godaan gitu ya. Ya jadi ya mungkin di sini mereka sudah punya pasangan gitu, tetapi mereka tergoda dengan orang lain gitu. Nah, pasangannya mengetahui realita itu ya jelas terguncang gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Nah, kalau kulihat di sini pada akhirnya orang yang terguncang tadi ini bisa saja sudah berlangsung cukup lama ya. Maksudnya tidak langsung terguncang terus membuat pilihan besoknya itu enggak gitu. Tetapi setelah mengetahui realita yang ada, rasanya terpuruk, itu prosesnya lumayan lama gitu loh. Rasa terpuruk itu. Sampai akhirnya mereka membuat keputusan bahwa mereka harus melangkah untuk kebahagiaannya. Mereka harus move on gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Energi Libra akhirnya memberanikan diri untuk membuat keputusan demi masa depan mereka gitu. Karena ya realitanya mereka sudah sakit hati di situ. Realitanya kepercayaan mereka sudah rusak di situ, sudah dirusak oleh seseorang di situ. Realitanya memang ada orang lain di antara
mereka dalam hubungan itu. Realitanya ada cinta yang lain dalam hubungan itu. Seberapa besar upaya untuk mempertahankan, tetapi realitanya mereka sadar bahwa perasaan tidak bisa dibohongi. Mereka tidak bisa memaksakan perasaan orang, bahwa perasaan dan loyalitas itu bukan hal yang bisa dipaksakan, tetapi itu harus dari hati dan kesadaran orang yang mau memberikan gitu. Sadar bahwa ini sulit untuk dipertahankan dan mereka terus mereka sudah lama gitu loh merasakan kebuntuan ini gitu. Jadi ya mereka hanya berusaha kuat untuk memulai semuanya dari nol. Mengambil serpihan-serpihan yang tersisa dan membangun lagi hidup mereka. Itu yang kulihat di sini ya. Ya jadi maaf, aku sih berharap ini kejutan yang bagus gitu. Tapi di sini memang kelihatannya kejutannya itu nggak bagus ya gitu. Kejutannya lebih ke fakta yang tidak enak tapi harus diketahui gitu. Itu kalau resonate ya tentunya. Dan ingat, aku hanya membaca apa adanya yang tampak di sini, tidak sugarcoating, tidak berusaha bermanis-manis. Toh ini juga belum tentu resonate dan tidak akan resonate dengan semuanya. Kalau memang tidak baik, harapannya tidak resonate untuk kalian gitu aja ya kan? Gitu. Tapi kalau memang inilah yang sudah terjadi, aku melihat kejutan selanjutnya adalah ya keberanian untuk mengambil langkah, untuk move on, untuk bangkit, membangun lagi hidup dari nol gitu. Seperti itu. Dan ini ya, bermodal kekuatan, keyakinan, intuisi, tekad. Di sini aku melihat orang tersebut bisa memanfaatkan keberuntungan yang ada gitu. Oke. Energi Pisces juga cukup kuat di sini ya. Baik. Sepertinya aku mengerti juga ya. Itu tadi, oke. Scorpio tadi sudah aku sebutkan ya energinya. Oke, jadi kelanjutan yang tadi itu orang yang berusaha membangun hidupnya dengan tekad, intuisi, bisa memanfaatkan keberuntungan yang ada gitu, sehingga mereka bisa lebih progresif lah ya, lebih cepat untuk bangkit gitu loh, untuk membangun hidupnya gitu. Itu yang pertama. Hal lain lagi yang aku lihat di sini adalah ketika mereka merasa dan sadar gitu ya, bahwa ya yang kemarin, yang selama ini mereka jalani itu sebuah racun yang sudah cukup lah untuk hampir membuat mereka mati gitu loh. Gitu ya. Sehingga di sini aku melihat ada orang yang mungkin sudah lelah dengan pertikaian yang ada gitu ya, capek dengan hubungan yang ada gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk, aku melihat di sini kembali dengan orang lama. Pikiran untuk kembali sama orang lama gitu. Jadi itu tadi skenario ya, karena ini kan general reading, tidak membaca satu orang saja gitu ya. Jadi skenarionya seperti itu. Ada yang sadar bahwa mereka tidak ingin stay pada hubungan yang rasanya itu sudah bikin mereka buntu gitu loh, lelah aja gitu. Dan disitulah mereka membuka kemungkinan untuk kembali sama orang lama, mencari kebahagiaan mereka gitu, atau mencari kesempatan lain lah untuk kebahagiaan mereka. Bisa jadi seperti itu realitanya yang ada di sini. Oke, itu untuk Gemini. Kita akan langsung menuju pada Libra. Oke, good luck ya Gemini, semoga diberikan yang terbaik. Halo Libra, ini adalah kartu kalian ya. Setelah dibuka, kartunya The Lovers ya. Jadi energi Gemini di sini. Selain Libra ada Gemini, kemudian aku melihat ada Taurus, ada Aries, ada Capricorn gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Untuk energi Libra, kira-kira yang resonate dengan pembacaan ini ya. Kejutan apa yang akan kalian terima jika resonate ya?
Libra, kalau aku lihat di sini ada orang yang mereka tergoda untuk kembali pada cinta yang memang kuat ada di hati mereka. Jadi di sini aku melihatnya orang yang sebenarnya punya cinta sejak lama pada seseorang gitu ya, mencintai seseorang sejak lama, tetapi lebih ke dipendam gitu, dipendam dalam hati gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu. Karena di sini aku melihatnya ini ada hubungannya juga sih dengan pembacaan-pembacaan sebelumnya gitu ya. Aku melihat ada orang yang memang ingin move on ke arah cinta lamanya yang memang sudah mengakar di dalam hatinya gitu. Bahwa mereka itu yang orang di sini sadari gitu ya. Mereka sadar bahwa soul connection itu cukup kuat gitu loh antara mereka dengan orang tersebut, dengan orang yang di luar sana gitu loh, dengan cinta mereka yang mengakar di hati itu gitu loh. Koneksinya itu terlalu jelas, nyata, terasa, dan sulit diabaikan. Itu yang kulihat di sini. Jadi soul connection yang nyata terhadap orang lama kalau aku lihat di sini ya. Jadi ya balik lagi kan ini tentang cinta yang memang bukan baru gitu loh. Sudah mencintai sejak lama, bukan baru-baru aja, baru jatuh cinta, baru ketemu, bukan. Ya, jadi memang ini sudah ada dalam hatinya sejak sebelum-sebelumnya gitu. Dan di sini aku melihat ada orang yang ingin memutuskan move on ke orang tersebut. Ya, jadi kalau sebelumnya cintanya cukup dalam hati, nah karena merasakan koneksi jiwa yang begitu nyata, mereka ingin move on gitu loh. Ya ingin move on artinya ingin kembali pada move on kan harusnya nggak kembali, nggak. Maksudnya move on itu dari keadaannya saat ini dan mereka ingin move on itu ke masa lalunya gitu loh, ke masa lalu yang mereka masih cintai gitu loh ya. Jadi bukan mantan terus move on sama orang baru, bukan. Ini justru move on-nya pada cinta lama, itu yang kulihat. Kenapa aku bilang move on? Karena sepertinya mereka ini ingin selesai gitu dengan apa yang mereka jalani saat ini gitu loh, ya. Dan mereka terpanggil untuk kembali sama cinta lama, itu yang kulihat di sini. Mereka ingin di sini aku melihat orang yang mengandalkan intuisinya memang ya. Terus membiarkan perasaan menuntunnya gitu. Bahwa yaitu mereka merasakan kekuatan perasaan yang mereka miliki, kekuatan cinta yang ya mereka anggap itu kekuatan cinta gitu ya. Tapi di sini aku melihatnya mungkin saja keadaannya memang tidak semudah itu sehingga memang ada pertimbangan gitu loh. Apakah mereka akan kembali ke situ, putar balik ke situ atau tidak gitu. Ada pertimbangan di situ ya. Ingin berhati-hati, takut menempuh jalan yang salah gitu ya. Takutnya seperti itu. Di sini memang pilihan yang ada cukup sulit dan aku melihat ini ada kaitannya sama pernikahan ya. Pokoknya ada kaitannya sama pernikahan, hubungan jangka panjang gitu ya, hubungan pernikahan atau komitmen lah ya yang ke arah pernikahan. Clue-nya itu pilihan dan tentang pernikahan. Bisa jadi seperti itu. Nah, aku melihat orang-orang di sini inginnya itu bersama cinta lama yang aku sebutkan tadi gitu. Apakah ingin menikah dengan mereka? Bisa jadi gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini mereka ingin move on dari keadaannya saat ini dan tidak bisa membohongi perasaannya untuk menoleh ke belakang gitu ya. Aku melihat di sini ada perdebatan, rasa udah nggak nyaman, rasa ingin bebas, rasa ingin merdeka, perasaan cinta yang memanggil, sulit mengabaikan tanda-tanda atau panggilan tersebut. Mereka anggap seperti itu ya. Jadi mereka sulit mengabaikan perasaan itu sih kalau aku lihat ya. Karena pikiran mereka itu fokus juga di sana.
Oke lah, soul connection itu bisa jadi nyata di sini gitu ya, tapi, mmm, pilihan itu kan kembali pada orang masing-masing gitu ya, dan soal pikiran itu juga masih ada dalam kendali orang masing-masing. Walaupun bisa dibilang menghadapi diri sendiri dan pikiran kita itu memang tidak semudah itu, tetapi kan adalah kemampuan masing-masing individu untuk mengendalikan pikirannya gitu ya. Jadi balik lagi pada pilihan. Oke, nah di sini kalau aku lihat semakin menjauh semakin apa ya, semakin sadar bahwa ini tuh nggak bisa dilupakan gitu, tidak bisa membohongi hatinya gitu loh. Jadi semakin dia berjalan itu dia kayak menemui masalah-masalah gitu. Mungkin masalah-masalah ini berkaitan dengan hubungan yang tidak berhasil gitu. Itu yang kulihat di sini. Oke, jadi kejutannya untuk Libra seperti itu ya. Panggilan cinta lama, panggilan pada mereka gitu ya. Kalau aku sih menyebutnya panggilan yang mereka dengar atau mereka rasakan gitu ya. Ini panggilan tapi mereka merasakan. Panggilannya tuh lebih ke jiwa, hati gitu sih, bukan panggilan suara gitu ya yang harus didengar gitu. Tapi harus ya mungkin didengar dengan intuisi kali ya. Tapi kejutannya seperti itu kalau aku lihat ya. Ada orang yang ingin mengambil langkah kembali pada orang lama karena soul connection yang begitu nyata terlihat di sini gitu. Itu kejutannya tentang cinta lama, tentang kuatnya ikatan jiwa dengan orang tersebut. Oke, ya ini berkaitan dengan cinta lah kejutannya berarti. Oke ya. Itu untuk Libra, semoga yang baik bisa resonate. Ya itu aja sih ya. Semoga diberikan yang terbaik karena ini juga tidak harus resonate dengan semuanya, tidak akan mungkin resonate dengan semua yang menonton, oke? Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas. Oke, itu aja dari aku untuk para air sign di luar sana yang menonton. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.